Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sistem tingkat. Sistem tingkat merupakan suatu penghargaan kepada peserta didik setelah memenuhi kriteria di waktu tertentu dalam bentuk kenaikan satu tingkat ke jenjang yang lebih tinggi. Kriteria yang dimaksud di sini yaitu mengacu pada prestasi akademik dan prestasi non-akademik, sedangkan waktu mengacu kepada seberapa lama peserta didik berada di tingkat tersebut. Jenis-jenis kenaikan tingkat yang pertama yaitu promosi 100%. Promosi 100% adalah kenaikan tingkat apabila seluruh anggota kelas dapat naik tingkat secara bersama-sama. Artinya dalam satu kelas tidak ada yang tinggal kelas, semua anggota kelas naik dengan presentasi 100%. Yang ketiga yaitu trial Paramation adalah kenaikan tingkat percobaan. Keempat yaitu semi-annual Paramation adalah kenaikan tingkat setengah tahun. Kenaikan tingkat ini dilakukan setiap setengah tahun sekali atau setiap satu semester. Peserta didik diberikan ujian UAS atau ujian akhir semester untuk dapat melanjutkan ke semester genap atau semester kedua. Nilai yang didapat pada semester ganjil ini nantinya akan diakumulasikan dengan nilai yang didapat pada semester selanjutnya dan akan dijadikan patokan untuk menentukan apakah peserta didik tersebut layak naik kelas atau tetap tinggal. Kelima yaitu Special Paramation adalah kenaikan tingkat istimewa. Yang dimaksud dengan kenaikan tingkat istimewa adalah kenaikan yang didapat oleh peserta didik apabila ia mempunyai prestasi di bidang akademiknya. Yang keenam yaitu Double Paramation. Double Paramation adalah kenaikan tingkat ganda. Kenaikan ini terdapat pada peserta didik yang menempuh pendidikan dengan jalur akselerasi. Pada jalur akselerasi, peserta didik seharusnya menempuh pendidikan dengan rentang waktu selama 3 tahun dipersingkat menjadi 2 tahun saja. Peserta didik dinaikkan 2 tahun sekaligus sehingga dikatakan sebagai Double Paramation. Ketujuh yaitu Subject Paramation adalah kenaikan tingkat hanya pada mata pelajaran tertentu. Kenaikan tingkat ini hanya berlaku pada sekolah yang menerapkan sistem SKS atau sistem kredit semester. Selanjutnya yaitu pertimbangan dalam kenaikan tingkat. Setiap peserta didik yang berada dalam lembaga pendidikan memiliki hak yang sama untuk naik dari tingkat tertentu ke tingkat yang lebih tinggi. Syarat yang harus dipenuhi oleh peserta didik. Yang pertama itu prestasi peserta didik yang bersangkutan. Artinya, apakah prestasi yang dicapai oleh peserta didik pada tingkat sebelumnya memungkinkan peserta didik tersebut untuk dapat belajar lebih baik pada tingkat di atasnya. Apabila peserta didik tersebut memenuhi atau melampaui rata-rata nilai standar yang ditentukan, maka peserta didik tersebut layak untuk dinaikkan ke tingkat berikutnya. Kedua yaitu waktu kenaikan tingkat. Sistem tingkat merupakan pengajaran yang bersifat klasikal sehingga kenaikan tingkat sudah struktur dan ditentukan sebelumnya. Peserta didik yang memiliki kemampuan untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi, tetapi jika masa kenaikan tingkat belum waktunya, maka peserta didik tersebut tidak dapat dinaikkan sendiri ke tingkat berikutnya. Yang ketiga yaitu persyaratan administrasi sekolah. Yang ketiga yaitu persyaratan administratif sekolah. Persyaratan administrasi peserta didik juga merupakan pertimbangan yang digunakan untuk kenaikan tingkat. Persyaratan administratif yang dimaksud adalah daftar hadir siswa. Apabila peserta didik tersebut telah memenuhi persyaratan nilai dan rata-rata, namun dalam persyaratan administratif. Kelebihan sistem tingkat. Yang pertama, dapat dijadikan sebagai alat untuk merekayasa belajar peserta didik. Karena dengan adanya imbalan kenaikan tingkat, peserta didik akan merasa terpacu untuk lebih giat belajar. Yang kedua, efisien. Karena sistem tingkat ini menggunakan sistem pembelajaran klasikal. Yang ketiga, rasa sosial peserta didik tetap tinggi karena mereka sama-sama mendapatkan materi pembelajaran yang sama di tingkatnya. 4. Proses administrasinya mudah karena mereka berada dalam satu tingkat dan mengambil program pendidikan yang sama. Kekurangan sistem tingkat.
Yang pertama, peserta didik yang tidak naik tingkat akan menghadapi persoalan akademik dan psikologis, atau tidak percaya diri, minder, dan putus asa. Yang kedua, peserta didik yang lebih pandai tidak sabar menunggu peserta didik lain yang kemampuannya lebih rendah. Sementara itu, peserta didik yang kemampuannya rendah, mereka merasa dipaksakan untuk mengikuti peserta didik yang kemampuannya lebih tinggi. Yang ketiga, kurang adanya kompetisi di antara peserta didik, sehingga tidak begitu baik dalam rangka menimbulkan semangat kompetisi di antara peserta didik. 4. Adanya hanya menguntungkan perkembangan peserta didik yang menengah, karena merekalah yang menjadi ukuran pelaksanaan proses pengajaran. Remedi bagi peserta didik yang tidak naik tingkat secara akademis. Yang pertama, membantu untuk mengenali penyebab-penyebab tidak naik tingkat dan selanjutnya mencarikan solusi. Yang kedua, membantu untuk merencanakan kegiatan, termasuk kegiatan belajar tambahan. Yang ketiga, memberikan latihan-latihan yang mendukung untuk pemahaman mata pelajaran yang dianggap sulit oleh peserta didik. Ku menuliskan puisi, kata dari hati, karena enggan diucap, takut untuk ku ungkap, hanya bisa untuk menatap. Sungguh tak percaya diri. Sedangkan remedi bagi peserta didik yang tidak naik tingkat secara psikologis. Yang pertama, menyadarkan kepada peserta didik yang bersangkutan bahwa sebenarnya ia naik tingkat, namun hanya waktunya yang tidak sama dengan peserta didik yang lainnya. Yang kedua, menyadarkan peserta didik yang bersangkutan bahwa jika dalam kondisi demikian ia dinaikkan, dikhawatirkan akan menyulitkan dirinya ketika sudah berada di tingkat berikutnya. 3. Memberikan terapi psikologis jika terbukti bahwa peserta didik yang bersangkutan mendapatkan gangguan-gangguan psikologis. Baik, selanjutnya sistem tanpa tingkat. Sistem tanpa tingkat muncul karena didasari oleh rasa ketidakpuasan terhadap sistem tingkat. Sistem ini didasari oleh pandangan psikologis bahwa meskipun mereka peserta didik berada dalam kondisi yang sama, namun realitanya tidak ada yang persis sama. Selalu ada perbedaan di antara peserta didik yang satu dengan yang lainnya. Oleh sebab itu, sistem ini pada umumnya menggunakan pembelajaran yang lebih individual. Pada sistem tanpa tingkat ini, peserta didik yang memprogramkan mata pelajaran yang sama akan dikelompokkan dalam satu tempat yang sama dan diajar oleh guru yang sama. Meskipun peserta didik tersebut berbeda angkatan, peserta didik dapat memprogramkan mata pelajaran yang ingin diambil sesuai dengan kemampuan, sehingga peserta didik dapat menyelesaikan program sesuai dengan kemampuan secara cepat, lambat, atau sedang. Adapun kelebihan dari sistem tanpa tingkat ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat berkembang seoptimal mungkin menurut kemampuan perkembangannya sendiri, tanpa terhambat oleh peserta didik yang lain. Yang kedua, peserta didik dapat mengambil paket program sesuai dengan minat dan kesempatan. Hal ini demikian sangat sesuai dengan kebutuhan psikologis peserta didik. Yang ketiga, peserta didik yang pandai akan lebih cepat menyelesaikan program, sehingga lebih cepat pula melanjutkan studi. Sebaliknya, peserta didik yang tergolong lambat tidak merasa dipaksa-paksa untuk mengikuti peserta didik yang cepat. Dan adapun kekurangan dari sistem tanpa tingkat ini, yaitu yang pertama, peserta didik sejak dini banyak memacu prestasi secara individual. Hal demikian menyebabkan rasa sosialnya yang kurang. Sistem demikian menyebabkan berbenturan dengan sosial budaya negara berkembang yang masyarakatnya menjunjung tinggi nilai sosial. Yang kedua, oleh karena peserta didik diharuskan mengambil keputusan secara mandiri mengenai paket program yang akan diambil, maka diperlukan penasihat akademik. Penasihat akademik inilah yang harus mendampingi dan turut membantu peserta didik agar yang bersangkutan dapat mengambil program-program pendidikan secara benar. Yang ketiga,
sangat sulit proses administrasinya, karena segala sesuatunya bergantung pada peserta didik yang mengambil paket program. Bisa terjadi suatu paket program yang ditawarkan tidak memiliki peserta didiknya, namun bisa jadi sebaliknya, justru paket itu terlalu banyak peserta didiknya. Ini juga menyulitkan dalam pengaturan prasarana, sarana, waktu, dan tenaga.